Kalau menurut aku sendiri, orang yang bisa dianggap sahabat itu yang bisa ngerti keadaan kita. Terus paham kita itu di posisi apa. Terus ya pokoknya bisa membantu kita kalau kita lagi kesulitan, mau perasaan, mau kesulitan apapun itu. Ya, kalau menurut Aicin, sahabat itu adalah orang yang selalu ada buat kita gitu. Jadi even though kadang orang teman kita, keluarga kita nggak ada sama kita, kita punya tempat cerita yang lebih aman gitu loh sama sahabat kita gitu. Orang yang bisa disebut sahabat menurut gua adalah orang yang bisa diajak cerita, orang yang bisa menemani kita, orang yang bisa menerima kita apa adanya. Itu aja sih, simpel. Kalau menurut aku sih kayak bisa diajak bertukar cerita aja. Orang yang menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tepuk tangan. Orang yang kayak easy going, yang bisa dengar pendapat kita, terus kayak apa sih, bisa peluk kita kalau misalnya ada masalah gitu. Banyak sih sebenarnya, namun cuman ada beberapa yang bisa lebih spesial gitu intinya. Salah satunya ya Bernard. Ya dibilang banyak ya pasti banyak, cuman kayak kita kan percayanya cuman satu orang dan aku pilihnya dia sih gitu. Ada sih, ada Yupre ya. Kami jadi kakak. Ada? Ya ada. Pasti ada contoh. Pasti ada. Itu nggak tahu dari mana, tapi mungkin karena dari kecil udah bareng kan, jadi kayak terpaksa jadi sahabat gitu. Terus seumur gitu. Memang ada banyak saudara-saudara lain yang mungkin beda 1 tahun, 2 tahun, tapi mungkin karena kita sebelahan rumahnya, terus kemana-mana bareng, satu sekolah, satu bus gitu kan. Satu sekolah tuh jalannya bareng, ke sekolah bareng. Jadi mungkin kayak singgah ke tempat manapun kita bisa cerita bareng gitu. Kita kenal pas awal kelas SMP di lapangan basket dulu waktu latihan, sempet hampir mau berantem sih sama dia. Gara-gara senggol-senggolan. Terus gak senang. Lama-lama kayak gabung-gabung sama teman, tiba-tiba jadi akrab gitu. Karena kita melihat kita bisa akrab dari permasalahan itu, kita bisa melihat kekurangan kita masing-masing. Lalu kenapa kita bisa bermasalah dari itu? Mungkin kita salahnya apa? Jadi kita mulai mengintrospeksi diri dan ya akhirnya kita bisa jadi akrab. Ceritanya itu sebenarnya kami udah kenalan dari lama, dari waktu sekolah minggu kenalan. Tapi kayak ya cuman kenal-kenal gitu doang sih. Terus aku waktu kelas 9 pindah kelas ke kelasnya dia. Tapi nggak langsung deket, awalnya tuh langsung kayak gini-gini, sini-sinisan gitu, kayak nggak suka nengoknya, saling benci sih awalnya. Semester 2 nih, kelas 9, ada masalah apa gitu, tiba-tiba kami tukar pikiran, cerita, makanya dari situ awal deketnya. Ini masuk tahun ke-7 ya? Ini masuk. 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah. 17 tahun. Kita ya sampai sekarang ya Aicin ini kalau misalnya Windy cerita gitu, misalnya dia selalu ada, selalu menjelaskan, kasih saran itu benar-benar yang Windy butuhkan gitu. Windy orangnya pengertian banget, jadi kalau kadang aku ada kesusahan dia selalu ada gitu ngebantu aku. Walaupun kadang aku nggak ngomong tapi dia tahu sendiri loh kalau aku ada problem gitu. Dia bisa ngajarin yang nggak aku bisa, kayak buat kue dia ngajarin kan, terus kita belajar pam bareng juga. Ya karena aktivitas kita tuh sama, jadi aku bisa ngajarin dia bisa ngajarin aku. Bisa syukur ya karena dia bisa sehebat sekarang, bisa sehat sekarang. Dia bisa mendengarkan cerita, kapanpun dia mau cerita ya bersyukur dia masih mau dengar gitu.
Yang aku syukuri dari dia sih kayak tiap hari aku nyari dia gitu. Di setiap jam, setiap waktu pasti dibalas dia gitu. Heran gitu, kayaknya dia nggak ada kehidupan lain gitu. Vincent ini orangnya tidak teliti atau ceroboh. Kalau misalnya dia nentuin sesuatu itu kadang tuh kurang seret sama aku. Jadi Dia sering cerita sama Icin, tapi dia keras kepala. Jadi kayak dibilangi, ya masuk kanan keluar kiri. kalau Windy dia dengerin setiap yang Windy bilang, emang dengerin. Tapi diulangin lagi kesalahannya diulangin lagi. Padahal udah tahu dijelasin jangan kayak gini Icin. Tapi nanti setelah beberapa hari lupa gitu. Cuman kadang kesel aja ya kalau saya diajak keluar kayak teman kayak dia diajak keluar kadang-kadang suka telat gitu, tiba-tiba nggak bisa gitu. Yang kita sesali sih nggak ada ya, kayak cuman lebih ke kesel aja sih. Pernah suka sama satu orang yang sama, terus orang ini ternyata lebih milih Windy. Terus sempat sakit hati gitu kan, kenapa sama Windy gitu. Ya kan Windy niatnya bantuin dia balik sama orang itu. Tapi nggak tahu kenapa Windy juga ternyata punya rasa gitu sama dia. Dan ternyata pilihan dia itu Windy. Jadi Windy kayak awalnya bilang maaf ya Cin gitu. Tapi dia kayak ya kan wajar ya sakit hati, namanya dia juga suka sama orang itu duluan pertama kali. Ya udah sih, Windy nggak ngerebut. Ya, dia yang milih. Ya, dia yang milih. Sedikit hampir renggang gitu. Cuman puji Tuhannya kita itu sama-sama membesarkan hati gitu loh. Jadi ya udahlah kalau memang merekanya gini, ya udah biar ya udah gitu. Apa sih ya udah. Iya gitu. Itu aku bakalan maafin dia. Yang pertama aku bakalan maafin dia. Aku nasihati dia dan aku suruh dia untuk introspeksi diri. Kalau dari aku mungkin bakal ajak jumpa sih, ngomong baik-baik apa masalahannya, kita cari jalan keluarnya. Ya udah, baikan, maaf. Enggak berantem, enggak. Kita tuh berada di tengah-tengah musuh. Sampai di Instastory sampai kita kayak apa sih nyindir musuh ini di dalam persahabatan kita. Karena kita sama-sama benci orang itu tiba-tiba. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak ngejudge. Pas kayak hangout gitu rasanya bahagia banget. Paling bahagia tuh, yang paling aku ingat tuh pas kita ada tuh sekali teleponan sampai lama kali ceritanya sesuatu yang kita harap-harapan. Pas pertama kali buat kue itu kayak seneng sih, kan jadi kan. Dia kan lumayan punya strict parents, jadi kayak agak susah going gitu kan. Jadi seneng kalau misalnya dia bisa keluar. Tadi masalah kami itu tentang cowok. Tapi kami tetap membahasnya itu dengan tawa, dengan apa kegembiraan lah, pokoknya bareng-bareng sama-sama gitu. Sama sih. Karena dia agak pelit sih, kayak pelit aja, sesuka hati. Sama-sama kreatif, jadi karena kita punya job yang sama, jadi kreativitasnya tuh bisa digabung. Jadi menurut aku itu spesialnya karena kreatif. Kalau aku sih sama kayak apa yang Windy bilang, lebih bersosialisasi sama orang-orang sih. Windy nggak mau suka sama satu orang yang sama sih. Ya itu membawa nama sekolah sih. Kayak hari itu kita pas tanding basket kita kalah. Kita pengen kejarnya juara gitu, cuman ya terhenti sih. Kalau saya boleh kembali ya kita bakal bekerja lebih keras lagi sih. Kalau dikasih waktu kembali pengen kayak memulai persahabatan tuh yang sehat gitu. Soalnya kita pernah nggak sehat. Such a good friend. Kalau dia pekerja keras, terus ceria, dia udah capek pun tetap ketawa gitu. Pemberani, pekerja keras dan baik. Karena dia orangnya suka buat lucu dengan hal-hal yang di luar nalar kita. Absurdnya keren, pendengar yang baik sih. Windy percaya diri sih. Windy percaya diri.
dia berani. Jadi jangan menyempurnakan diri kamu biar orang mau menganggap kamu menjadi teman. Jangan malu buat say thank you karena itu means a lot. Kalau misalnya kalian punya sahabat, kalian jangan ngerusak kepercayaan dia. Karena dia pasti menaruh kepercayaan itu kepada kalian. Terus buat teman-teman yang nggak punya sahabat, jangan kecil hati, karena pasti ada Tuhan yang menolong kita. Sama. Buat teman-teman semua yang belum punya sahabat atau yang intinya teman-teman boleh datang, boleh bergabung mencari sebuah persekutuan. Karena di sanalah teman-teman akan menemukan sahabat-sahabat sejati seperti Tuhan. Harus selektif dalam memilih teman sih. Apapun yang terjadi nanti, pilihan-pilihan hidupmu nanti, tolong dipilih dengan baik ya. Jadi pikirkan matang-matang apapun nanti yang akan kau pilih. Kau tahu kan apa yang aku maksud? Pilihan apa? Tahu. Jadi ya itu, tetap jadi Windy yang humble, tetap jadi Windy yang takut akan Tuhan, tetap jadi Windy yang ya percaya diri. Jadi pesanku nih ada 3, jangan cepet baper, gini pilih-pilih cowok-cowoknya yang bener-bener sayang samamu. Terus yang kedua itu, kalau orang benci kau, jangan dibenci balik. Yang ketiga, jalan hidup itu kan harus dipilih benar-benar. Pokoknya pilih yang benar-benar itu kemauanmu. Oke, gitu ya. Salam. Gak ada yang tahu. Jadi pesannya buat kamu ya Bernard ya. Yang pertama, tetap melayani Tuhan. Kalau misalnya Tuhan udah kasih talenta, ya pakailah talenta itu untuk benar-benar melayani Tuhan. Yang kedua, ya kalau saya aku udah di Bali, semoga bisa cepat nyusul ya. Terus yang terakhir, stay safe terus, dan kalau misalnya nanti kita udah jauh misalnya nggak jadi ke Bali, ya tetap kontak-kontakan aja. Untuk Devon, one day kita bakal jauh, bakal pisah. Ya bentar lagi sih. Pesan dari aku, selalu ingat Tuhan, ingat selalu berdoa, jangan mudah menyerah, terus semangat, dan jangan lupain persahabatan kita. Thank you. Oke, thank you. Semoga setelah hari ini, setelah nanti mungkin kita milih tempat masing-masing, kita punya cerita lain, cerita masing-masing, kita tetap bisa kontekan, tetap bisa mengandalkan Tuhan. Semoga dapat a good guy. Amin. Dan semoga pelayanannya ditingkatkan lagi, jangan malas-malas lagi ke gereja. And nanti kalau udah gak ketemu kita bisa bertegur sapa bareng-bareng cowok masing-masingnya. Untuk sekarang semoga kita bisa bareng-bareng lebih sering lagi. Bisa melayani sama-sama, bisa belajar bareng. Terus untuk kedepannya kalau udah pisah jangan lupa ya. Takut. Thank you.